Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Urip Hairunisa dengan NIM 63040220146 kelas 5D Manajemen Bisnis Syariah. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab pada manajemen pemasaran, yaitu menganalisa pasar konsumen. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, alangkah baiknya kita mengetahui pendahuluan dari bab menganalisa pasar konsumen. Jadi, pasar konsumen ini adalah pasar yang dimana pembelinya adalah individual yang membeli produk untuk digunakan atau untuk disewakan. Tujuan dari pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan rangsangan serta keinginan pelanggan sasaran. Bidang ilmu perilaku konsumen mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, dan memakai serta memanfaatkan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka. Kemudian, pasar yang telah ada dianalisis lewat berbagai kegiatan. Secara terperinci, kegiatan-kegiatan tersebut meliputi studi batas dan struktur pasar, studi dan deskripsi konsumen akhir, studi dan deskripsi industri serta sistem nilai tambah, evaluasi pesaing, inti produksi, potensi pertumbuhan pasar. 5 kegiatan demikian merupakan kerangka kerja yang memberikan landasan penting tentang identifikasi segmen pasar dan keunggulan bersaing. Mayoritas bisnis saat ini bertindak melakukan penargetan terhadap satu atau lebih segmen pasar. Pasar adalah harus menentukan dan dianalisis untuk kejelasan karena pertempuran dan penerimaan profit dari keberhasilan persaingan. Jadi di dalam bab menganalisa pasar konsumen ini kita akan membahas 3 subbab, yaitu model perilaku konsumen, karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan yang terakhir yaitu keputusan pembeli. Yang pertama yaitu model perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan individu dalam membuat keputusan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka terhadap barang dan jasa yang ditawarkan di pasar. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Titik untuk memahami perilaku adalah model rangsangan dan tanggapan, rangsangan pemasaran dan lingkungan, mulai memasuki kesadaran pembeli. Karakteristik pembeli dan proses pengambilan keputusan menimbulkan keputusan pembelian tertentu. Tanggapan dan rangsangan pada pembeli yaitu perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Produk merupakan titik pusat pada kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain, baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa, agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut. Menurut Hawkins 1992, faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen terdiri dari 2 hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari persepsi, belajar, motivasi, sikap, emosi, ingatan, dan personality. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kebudayaan, demografi, kelas sosial, subkultur, keluarga, referensi kelompok, dan aktivitas marketing. Yang selanjutnya yaitu karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi, perilaku pembelian konsumen ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, faktor budaya, yang kedua, kelas sosial, yang ketiga, peran dan status sosial, dan yang keempat, faktor pribadi. Yang pertama yaitu faktor budaya. Budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan tingkah laku seseorang karena budaya tumbuh dari suatu masyarakat sejak kecil. Pengertian budaya itu sendiri adalah kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan tingkah laku yang dipelajari oleh seseorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Setiap masyarakat mempunyai budaya dan pengaruh budaya pada tingkah laku pembelian bervariasi yang sangat besar.
Oleh karena itu, pemasar selalu mencoba menemukan pergeseran budaya agar dapat mengetahui produk-produk baru yang mungkin diinginkan. Pemasar harus benar-benar memperhatikan nilai-nilai budaya di setiap negara untuk memahami cara terbaik untuk memasarkan produk lama mereka dan mencari peluang untuk produk baru. Yang kedua yaitu kelas sosial. Kelas sosial adalah divisi masyarakat yang relatif permanen dan teratur dengan para anggota yang menganut nilai-nilai, minat, dan tingkah laku yang serupa. Kelas sosial menentukan pemilihan produk dan merek tertentu dalam bidang-bidang seperti pakaian, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu peran dan status sosial. Peran dan status seseorang ketika dia menjadi anggota kelompok, klub, organisasi, posisinya ditentukan banyak peran dan status seseorang itu sendiri dalam organisasi. Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Misalnya, peran manajer masyarakat mempunyai status yang lebih tinggi dalam masyarakat dibanding peran masyarakat lain pada umumnya. Setiap peranan membawa satu kasus yang mencerminkan penghargaan umum yang diberikan sesuai dengan masyarakatnya. Peranan dari seorang hakim di Mahkamah Agung membawa status yang lebih tinggi dari peranan manajer merek. Peranan manajer merek lebih tinggi dari karyawan kantor. Yang terakhir yaitu faktor pribadi. Konsumsi dibentuk oleh siklus hidup karena orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Selera akan makanan, pakaian, perabotan, dan rekreasi seringkali berhubungan dengan umur. Membeli juga dibentuk oleh tahap daur hidup keluarga, tahap-tahap yang mungkin dilalui oleh keluarga sesuai dengan kedewasaannya. Oleh karena itu, para pemasar harus memberi perhatian yang besar pada hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu keputusan pembeli. Keputusan pembeli dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu keputusan pembelian yang rumit, yang kedua yaitu perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan, yang ketiga yaitu perilaku pembelian yang mencari variasi, dan yang terakhir yaitu perilaku pembelian karena kebiasaan. Yang pertama yaitu keputusan pembelian yang rumit. Perilaku pembelian yang rumit terdiri dari proses 3 langkah. Yang pertama yaitu pembeli mengembangkan keyakinan tentang produk tersebut, kedua pembeli membangun sikap tentang produk tersebut, ketiga pembeli membuat pilihan pembelian yang cermat. Konsumen terlibat dalam perilaku pembelian yang rumit bila mereka sangat terlibat dalam pembelian dan sadar akan adanya perbedaan-perbedaan besar di antara merek. Perilaku pembelian yang rumit itu sering terjadi bila produknya mahal, jarang dibeli, beresiko, dan sangat mengekspresikan diri. Konsumen pada tipe ini, urutan hierarki pengaruhnya adalah kepercayaan, evaluasi, dan perilaku. Yang kedua yaitu perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan. Kadang-kadang konsumen sangat terlibat dalam sebuah pembelian namun melihat sedikit perbedaan di antara berbagai merek. Keterlibatan yang tinggi didasari oleh fakta bahwa pembelian tersebut mahal, jarang dilakukan, dan beresiko. Dalam kasus ini, pembeli akan berkeliling untuk mempelajari apa yang tersedia namun akan membeli dengan cukup cepat. Barangkali pembeli sangat peka terhadap harga atau terhadap kenyamanan berbelanja. Yang ketiga yaitu perilaku pembelian mencari variasi. Banyak produk dibeli dengan kondisi rendahnya keterlibatan konsumen dan tidak adanya perbedaan merek yang signifikan. Mereka pergi ke toko dan mengambil merek tertentu. Jika mereka tetap mengambil merek yang sama, hal itu karena kebiasaan, bukan karena kesetiaan terhadap merek yang kuat. Terdapat bukti yang cukup bahwa konsumen memiliki keterlibatan yang rendah dalam pembelian sebagian besar produk yang murah dan sering dibeli. Dan yang terakhir yaitu perilaku pembelian karena kebiasaan. Beberapa situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah, namun perbedaan merek yang signifikan. Dalam situasi itu, konsumen sering melakukan peralihan merek. Konsumen pada tipe ini, urutan hierarki pengaruhnya adalah kepercayaan, kemudian perilaku.
Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari bab menganalisa pasar konsumen. Memahami perilaku konsumen dan mengenal pelanggan tidak pernah sesederhana yang dibayangkan. Dalam menganalisis suatu pasar konsumen, seseorang perlu mengetahui tentang penduduk, objek, tujuan pembeli, organisasi, operasi, peristiwa, dan tempat penjualan. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembeli yaitu mempelajari terobosan-terobosan pemasaran, proses keputusan pembelian, dan pengambilan keputusan pembelian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen.